Nama Bambang Pamungkas belakangan waktu ini menjadi perbincangan hangat sejak ia menghadapi kasus yang dilaporkan wanita bernama Amalia Fujiawati. Amalia yang dikabarkan sebagai mantan istri siri Bambang Pamungkas menuntut agar anak-anaknya diakui. Di tengah permasalahan ini, anak pertama Bambang Pamungkas yang bernama Jen Abel pun muncul ke ruang publik. Ia pun membawa kabar kurang menyenangkan perihal hubungannya dengan sang ayah. Jen Abel mengaku bahwa dirinya sudah dicoret dari kartu keluarga Bambang Pamungkas yang tinggal di Jakarta. Sedangkan Abel diketahui sedang melanjutkan pendidikan kuliah di Solo. Kenyataan tersebut tentu membuat Jen Abel terkejut sekaligus kecewa. Ia merasa ayahnya tidak adil dalam bersikap apabila dibandingkan dengan anak dari istri sahnya, Tribuana Tunggadewi. Berita mengenai hubungan yang kurang baik antara Jen Abel dengan ayahnya membuat Amalia akhirnya buka suara. Amalia yang berharap Bambang Pamungkas mau membuka diri kepada putrinya mengaku tak tahu menau mengenai alasan perubahan sikap mantan suaminya itu. Saat ini Amelia pun berusaha membantu Abel dengan memberikan modal usaha kecil-kecilan. Ya, saya memang memantau sih perkembangan situasi Abel karena dia juga sering bercerita kepada saya ya sebagaimana layaknya maksudnya seorang anak kepada ibunya gitu. Saya sudah anggap dia sebagai anak saya sendiri gitu. Sebenarnya saya tidak ingin terlalu banyak mencampuri Abel dalam masalah ini ya, karena itu murni urusan Abel dengan bapaknya ya, masalah dia dikeluarkan dari kakak ini. Tapi kalau saya melihatnya sebenarnya ini masalah miskomunikasi aja antara seorang ayah dengan seorang anak, karena tidak adanya komunikasi yang dibangun dari seorang bapak kepada seorang anak. Kalau saya melihat Abel itu anak yang sangat kooperatif. Apabila dia diajak berkomunikasi oleh bapaknya, tentu ketika pun dia harus dikeluarkan dari kakak, walaupun mungkin adalah perasaan sedih ya dikeluarkan dari kakak, tapi dia pasti akan menerima gitu kebijakan dari bapaknya bahwa misalkan Bel, kamu keluar ya dari kakak ini supaya administrasi kamu, kan kamu kuliah di Solo lebih mudah gitu. Walaupun Abel mungkin ada perasaan sedih, tapi dia pasti akan menerimanya dengan kooperatif kalau itu dibicarakan secara baik-baik. Jadi saya melihatnya ini adalah tidak adanya komunikasi yang dibangun oleh seorang bapak kepada seorang anak. Nah, saya sendiri tidak tahu apa yang melatar belakangi ya kan seorang Bambang Pamungkas tidak mau berkomunikasi dengan anak kandungnya sendiri. Maksudnya seperti ini, seorang harimau pun ya kan dia tidak akan memakan anaknya. Semarah-marahnya seorang bapak atau ibu ya kan orang tua kepada anaknya itu kan dia tidak akan jadi tidak menganggap bahwa anak itu tidak ada gitu loh. Jadi sampai tidak mau berkomunikasi. Itu yang saya sayangkan, padahal sebenarnya ini urusan yang sangat mudah. Cuekin gitu. Abel datang ke rumah bapaknya baik-baik ya kan. Tapi nggak dibukain pintu, padahal di dalam rumah ada kehidupan karena terdengar oleh Abel sendiri gitu kan, menurut cerita dari Abel seperti itu gitu. Terus Abel juga berusaha menghubungi lewat WhatsApp. Dia juga pernah bilang kalau ayah aku tadi telepon ke Pejaten, ke lurahan katanya kalau aku sudah dipindahkan, sedangkan aku butuh administrasi, aku mau ngurus pernikahan, aku juga mau mengenalkan calonku ke ayah, tapi tidak dibalas gitu kan. Nah, bagaimana Abel mau mengenalkan calonnya ya kan, bagaimana Abel seorang anak mau silaturahmi ke seorang ayah kalau WhatsApp nggak dibales, datang ke rumahnya 2 hari berturut-turut tidak dibukain pintu. Itu yang maksud saya, komunikasi itu yang sudah hilang seorang bapak dan anak. Kalau itu dibangun lagi, seorang anak pasti akan sangat bahagia gitu. Apa sih yang menghalanginya saya kurang paham ya kan. Semarah-marahnya kita kepada seorang anak, rasanya kayaknya nggak mungkin deh sampai maksudnya memutus komunikasi itu, rasanya terlalu terlalu berlebihan lah gitu maksudnya. Walaupun mungkin misalkan Bambang Pamungkas itu dia marah kepada Abel karena Abel ini terlihat berdiri di sisi saya. Kebetulan saya sedang ada masalah hukum dengan gugatan di pengadilan agama ya dengan Bambang Pamungkas gitu. Tapi dia coba lihat dari sisi yang positifnya. Maksudnya Bambang Pamungkas sebagai seorang bapak, dia melihat anaknya Abel seperti itu, coba lihat, telusuri kenapa, bertanya gitu loh, kenapa ya kok anak saya berdiri di sisi Amalia gitu. Pasti kan ada alasannya gitu kan. Nggak mungkin dong serta-merta seorang anak seperti itu kalau tidak ada alasannya kenapa dia tidak berdiri gitu. Setahu saya Abel punya alasan tersendiri, apalagi sama anak sendiri. Kalaupun mungkin Mas Bambang marah kepada Abel, ya dikomunikasikanlah bagaimana marah seorang bapak kepada anak ya kan. Bel,
kamu kok belain Amalia ya kan, bisa kan seperti itu, kenapa kamu nggak belain ayah gitu kan, udah kamu jangan ini. Nah bicaralah baik-baik, kalaupun marah ya marah, tapi kan seorang ayah atau ibu kepada anaknya itu kalau marah ya selesai kan, nggak mungkin dong jadi musuh bebuyutan 7 turunan gitu kan, kayaknya terlalu miris lah kalau sampai seperti itu. Nah, sebenarnya selama ini Mas Bambang tuh sangat bertanggung jawab sama Abel ya kan, setiap bulannya setahu saya dia di awal bulan tuh selalu transfer. Nah sejak Abel dikeluarkan dari kakak ini, memang per Agustus ini Abel belum menerima transferan, jadi dia belum bisa bayar kos lah ya gitu. Tapi kita tetap sangka baik lah, mungkin Mas Bambang sedang kekurangan atau kesulitan sehingga belum bisa transfer Abel, ya udah dimaklumi aja Bel, saya bilang gitu. Dan Abel harus mulai belajar untuk meniti bisnis sendiri lah ya, coba gitu ya kan. Walaupun memang anak yang masih belum menikah itu masih tanggungan bapaknya ya kan, istilahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, Abel coba belajar untuk mandiri, walaupun hasilnya nggak seberapa, setidaknya mencoba. Ya ini saya udah nyiapin sih sebenarnya kayak modal awal lah untuk Abel, supaya Abel bisa belajar berjualan ya, berdagang atau berniaga gitu. Jadi saya siapkan modal gitu untuk Abel nanti mulai rintis usahanya. Mudah-mudahan sih Allah meridhoinya sehingga lancar ke depannya ya kan. Apapun itulah ya kan, kalau namanya jualan asal halal kan. Oh, sedapat informasi saya dari Abel itu, Abel tuh kemarin katanya dipanggil oleh Dukcapil Pemprov DKI ya kan, untuk mediasi. Di sana katanya Abel itu cerita dia melihat surat pernyataan dari ayahnya. Surat pernyataan dari ayahnya itu menyebutkan bahwa Abel itu dikeluarkan untuk memudahkan administrasi. Tapi memang tidak ada komunikasi dengan anaknya, itu sih yang disayangkan. Itu tuh kata orang Dukcapilnya menyampaikan kepada Abel, tanggal berapa ya Abel cerita ke saya tuh? Tanggal 27 Mei katanya. Itu diajukan untuk pindah katanya. Kemudian kakak barunya keluarganya ayahnya Abel itu terbit di akhir Juni gitu. Katanya sih seperti itu, tapi yang disayangkannya tidak ada komunikasi ke Abel sama sekali gitu. Ya dia tuh akhirnya mempercayai ke Amalia. Saya nggak tahu, kepercayaan itu kan tumbuh tidak mungkin dalam kondisi instan ya. Nah, itu kan masalah hati juga. Itu bisa ditanyakan langsung kepada Abelnya ya kan. Saya nggak tahu kenapa bisa tumbuh trust atau maksudnya kepercayaan Abel kepada saya gitu. Saya tidak pernah mengiming-imingi dia maksudnya dengan kayak harta berlimpah apalah. Saya juga sekarang dalam kondisi yang maksudnya kita semua lagi pandemi ya, apalagi saya sekarang waktu terakhir itu kan saya ibu rumah tangga, belum bekerja lagi gitu, hanya usaha kecil-kecilan gitu. Jadi saya tidak mengiming-imingi dia dengan kayak masalah uang atau harta ya kan, tapi saya cuman membuka diri saya aja lah, bahwa ayo sini kalau memang Abel mau cerita, saya dengerin, saya kasih saran, saya kasih masukan, dan saya kasih nasihat sih. Calonnya saya sudah tahu, saya sudah dikasih tahu. Memang baru, saya juga maksudnya gini, tadi saya sempat baca berita ya kan, lawyernya BP itu menyampaikan bahwa Abel tuh cuman mencari alasan aja gitu masalah kakak itu, karena sebenarnya dia mau nikah katanya gitu. Tapi gimana mau nikah, orang katanya ayahnya nggak tahu menau katanya gitu, soalnya Abel nggak pernah cerita. Sekarang saya sedikit maksudnya atas nama Abel ya, walaupun mungkin dia bukan anak kandung saya, Abel itu selalu berusaha menghormati ayahnya. Saya juga tidak pernah mengajarkan dia untuk tidak sopan atau tidak hormat kepada ayahnya. Makanya saya baca sendiri screenshot yang dikirim Abel ke ayahnya itu, bahwa dia bertanya, ayah, nik aku dikeluarkan ya dari kakak, aku tadi telepon ke Pejaten, dia bilang gitu, karena aku mau ngurus administrasi, insya Allah aku mau menikah gitu. Nah itu tidak dibalas. Sedangkan lawyernya BP bilang katanya Abel ujuk-ujuk aja ya kan mau nikah, tapi nggak cerita siapa calonnya. Gimana dia mau cerita kalau mau nggak dibalas gitu WhatsAppnya ya kan, ditelepon nggak diangkat gitu loh maksudnya.